Reaksi Anies Baswedan saat Tom Lembong jadi tersangka korupsi impor gula. Penetapan tersangka Tom Lembong dalam kasus impor gula tahun-tahun 2015 sampai tahun 2016 mengejutkan publik termasuk Anies Baswedan. Menurut Anies, Tom selalu mementingkan kepentingan publik dan memperjuangkan kelas menengah. Hal ini diungkapkan Anies di Instagram pribadinya pada Rabu, tanggal 30 Oktober tahun 2024. Sebagai sahabat yang telah mengenal Tom Lembong hampir 20 tahun, Anies menyebut Tom adalah orang yang lurus dan bukan tipe orang yang suka neko-neko. Oleh karena itu, ia selalu disegani baik di lingkup domestik maupun internasional. Tom adalah orang yang lurus dan bukan tipe orang yang suka neko-neko. Karena itu selama karir panjang di dunia usaha dan karir singkat di pemerintahan ia disegani, baik lingkup domestik maupun internasional, kata Anies, dikutip dari akun X-nya @AniesBaswedan, pada Rabu, tanggal 30 Oktober tahun 2024. Kendati demikian, Anies menghormati proses hukum yang berjalan. Dia juga meyakini aparat penegak hukum dan peradilan akan menjalankan proses secara transparan dan adil. Dirinya menegaskan, akan memberikan dukungan kepada Tom. Di dalam unggahannya, Anies turut memberikan pesan kepada Tom Lembong. Ia meminta agar sahabatnya tersebut tetap mencintai Indonesia dan rakyatnya. Kami juga tetap akan memberikan dukungan moral dan dukungan lain yang dimungkinkan untuk Tom. Tom, jangan berhenti mencintai Indonesia dan rakyatnya, seperti yang telah dijalani dan dibuktikan selama ini, pungkas Anies. Diketahui, Tom Lembong ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi impor gula. Dugaan tindak pidana korupsi itu dilakukan saat Indonesia surplus gula. Kejagung bantah tudingan kubu Anies soal politisasi kasus Tom Lembong. Kejaksaan Agung, Kejagung, memastikan kasus dugaan korupsi dalam kegiatan importasi gula di Kementerian Perdagangan tahun-tahun 2015 sampai tahun 2016 yang menetersangkakan ex-Menteri Perdagangan, Mendak, Thomas Trikasih Lembong alias Tom Lembong murni penegakkan hukum. Kapus Penkum Kejagung, Harli Siregar mengatakan penyidik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus, Jampitsus, tak melakukan politisasi hukum. Sekali lagi saya nyatakan bahwa di sini tidak ada politisasi hukum. Tetapi murni ini penegakan hukum bahwa terhadap penegakan hukum yang represif tentu harus dimaknai terhadap pemenuhan adanya bukti permulaan yang cukup, kata Harli kepada wartawan. Rabu, tanggal 30 Oktober tahun 2024. Harli mengatakan penetapan status tersangka itu lantaran penyidik sudah mengantongi bukti-bukti yang cukup. Selain itu, Harli mengatakan Tom Lembong sendiri juga sudah diperiksa sebanyak 3 kali oleh penyidik sebagai saksi sebelum akhirnya dilakukan gelar perkara atas kasus itu. Bukti permulaan yang cukup itu harus dilihat atau ditemukan dari setidaknya 2 alat bukti. Itu supaya clear ya, ungkapnya. Sebelumnya, bekas juru bicara Anies Baswedan, Geish Khalifah, merespons soal penetapan tersangka rekannya yang juga bekas ko-kapten Timnas Amin, Tom Lembong, oleh Kejaksaan Agung dalam kasus impor gula di Kementerian Perdagangan pada tahun-tahun 2015 sampai tahun 2016. Geish mengatakan Tom Lembong tidak akan berani melawan Joko Widodo. Dia enggak mungkin berani lawan Jokowi kalau dia benar korupsi. Inilah harga yang harus dibayar Tom Lembong ketika dia melawan kekuasaan, kata Geish dikutip dalam akun X miliknya. Rabu, tanggal 30 Oktober tahun 2024. Tribun News sudah meminta izin kepada Geish. Geish juga mempertanyakan soal kasus yang menjerat Tom Lembong tersebut. Siapa yang diperiksa? Siapa yang ditangkap? Kata dia. Untuk diketahui, Tom Lembong menjabat sebagai Menteri Perdagangan Indonesia dari tanggal 12 Agustus tahun 2015 hingga tanggal 27 Juli tahun 2016.